Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Pratama, NIM 19074042. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis situasional kinerja dan kompetensi profesi manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Metadata. Penulis Ari Ekananta, Samsul Ma'arif, Joko Afandi, dan Anggraini Sukmawati. Judul Analisis Situasional Kinerja dan Kompetensi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia di Indonesia. Jurnal penerbit Jurnal Manajemen. Volume 10 nomor 1. Isu volume 10 nomor 1 tahun 2018. Jurnal Manajemen. Tahun terbit 2018. Latar belakang itu perkembangan pesat yang terjadi di lingkungan profesi manajemen sumber daya manusia, terutama di lingkup pelatihan dan sertifikasi manajemen kinerja, manajemen talenta, serta manajemen remunerasi seakan memiliki satu benang merah, yaitu kontribusi terhadap organisasi. Benang merah tersebut menegaskan kembali pentingnya kontribusi individu selain kapabilitas maupun kompetensi yang dimilikinya. Evolusi pemikiran mengenai efektivitas pelatihan yang digagas oleh Kirkpatrick D.L. dan Kirkpatrick J.D. tahun 2006. Evaluasi ini memungkinkan organisasi melihat dampak nyata suatu pelatihan terhadap kinerja individu, termasuk perhitungan untung ruginya secara finansial. Seiring ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis, golongan pokok, kegiatan kantor pusat, dan konsultasi manajemen bidang manajemen sumber daya manusia. Kali ini muncul pemain baru, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Manajemen Sumber Daya Manusia. Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai lembaga resmi yang menjalankan proses sertifikasi melalui skema uji kompetensi manajemen sumber daya manusia. Tujuan artikel itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan standar kompetensi praktisi manajemen sumber daya manusia di Indonesia saat ini. Rancangan atau metodologi atau pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan statistik deskriptif dengan melibatkan 177 praktisi manajemen sumber daya manusia dan pengguna jasa layanan praktisi manajemen sumber daya manusia melalui kuesioner daring dan dokumen fisik menggunakan non-random purposive sampling. Hasil penelitiannya yaitu terdapat sejumlah simpulan penting yang didapat dari kuesioner analisis saat ini terkait kinerja dan kompetensi profesi manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Di antaranya, sasaran kinerja mutlak diperlukan, walau sejumlah responden menyatakan bahwa mereka belum memiliki maupun belum memantaunya secara berkala. Agar efektif, sasaran kinerja harus berdampak terhadap penyiapan talenta, pelatihan, jenjang karir, dan penghasilan. Fungsi manajemen sumber daya manusia masih dirasa belum dapat memenuhi ekspektasi penggunaan layanan terkait kontribusi pada pencapaian sasaran kinerja organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia diharapkan dapat menjalankan peran yang lebih strategis di organisasi, yaitu sebagai mitra strategis. Responden merasa perlu adanya standar sasaran kinerja dan sertifikasi profesi praktisi manajemen sumber daya manusia, walaupun kontribusi nyata praktisi sama pentingnya dengan kompetensi. Meskipun masih banyak praktisi manajemen sumber daya manusia yang belum mengetahui tentang SKKNI manajemen sumber daya manusia, namun antusias mereka cukup tinggi untuk mengambil pelatihan dan sertifikasinya. Sejumlah kompetensi tambahan perlu dipertimbangkan dalam rangka melengkapi kompetensi SKKNI manajemen sumber daya manusia yang ada saat ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.